Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyya nabiyya ba'da amma ba'du. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihil kitab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat oleh Allah, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang sangat berbahagia, ikhwan fillah yang sangat berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga dengan kesehatan inilah kita ada kesempatan untuk melaksanakan peribadahan kepada Allah. Oleh sebab itu kita sudah seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Ikhwan fillah dimanapun berada, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji sama-sama dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Yakni Nasha'ihul Ibad ini adalah salah satu yang menjelaskan isinya itu tentang nasihat-nasihat untuk hambanya Allah. Di dalam makalah ke-7, qala Aliyun karamallahu wajhah, an-ni'amu sittatu asya'a, al-islamu wal qur'anu wa muhammadur rasulullah wal afiyatu was-sitru wal ghina anin nas. Jadi para ulama di sini menjelaskan bahwa di dalam makalah ke-7 Sayyidina Ali pernah berkata. Apa kata Sayyidina Ali? Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di dalam Islam itu salah satunya ada 6. Jadi ada 6 nikmat yang tercantum di dalam kehidupan kita selaku orang Islam. Yang pertama, nikmat yang paling besar itu adalah al-Islam. Al-Islam. Jadi al-Islam itu adalah salah satu nikmat dari Allah, karunia dari Allah, sehingga dengan nikmat Islam, dengan agama Islam kita akan selamat dunia dan akhirat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna dina indallahil Islam. Artinya agama yang Allah ridhoi itu hanyalah agama Islam. Tidak ada selain daripada agama Islam itu tidak diridhoi. Artinya Islam ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Dengan Islam kita akan selamat. Dengan Islam kita akan diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah. Tapi tantangan dan rintangannya itu mesti ada, karena ini sudah menjadi sunatillah, bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, yakni al-Islam, maka cobaan akan diturunkan oleh Allah. Jadi nikmat yang pertama adalah Islam. Nah yang kedua, nikmat yang kedua itu adalah Al-Quran. Wal Quran, yakni Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, bahkan sekaligus menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling terbesar di dalam kehidupan para nabi-nabiullah, yakni mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini Al-Quran yang pertama harus dijadikan hudan. Apa itu hudan? Hudan itu adalah sebuah petunjuk. Manusia selamat dan tidak selamatnya tergantung keyakinannya terhadap Al-Quran. Manusia akan selamat di dunia, manusia akan selamat di akhirat, salah satunya dengan Al-Quran. Islam itu sebagai wadah. Nah, aturan di dalam wadah tersebut itu adalah Al-Quran. Nah ini Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup. Al-Quran harus dijadikan sebuah pedoman yang mana dengan pedoman ini kita akan selamat. Harus dijadikan aturan sebagai aturan hidup. Karena Al-Quran ini
merupakan kalamullah, artinya firman-firman Allah, yang mana firman tersebut itu suatu perintah dari Allah yang harus kita laksanakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang paling besar, kata Sayyidina Ali, nikmat yang ketiga ini adalah wa Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang ketiga ini adalah Muhammad sebagai utusan Allah. Allah telah menurunkan Nabi Muhammad, itu adalah salah satu utusan Allah, sehingga diperintahkan untuk menyebarluaskan agama Islam, diperintahkan untuk mendakwahkan agama Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kemuliaan Nabi tidak ada bandingannya, keagungan Nabi tidak ada bandingannya, saking dengan mulianya Nabi Muhammad, saking diagungkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang maksum, artinya terjaga. Dari kecil Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah. Dari kecil Nabi Muhammad sudah hidup mandiri, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya. Nabi Muhammad ditinggal oleh orang tuanya itu malah semakin dewasa. Nabi Muhammad ini adalah salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang paling terakhir, tapi ketika nanti membukakan pintu surga-surganya Allah, Nabi Muhammadlah yang paling utama dan umat-umatnya. Itu nikmat yang ketiga. Nah, yang keempat kata Sayyidina Ali, yang keempat itu terpelihara dari keaiban, aib-aib kita, dosa-dosa kita. Misalkan dosa-dosa kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan ada yang mendekati kepada kita. Karena apa? Saking ngerinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, saking dahsyatnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita masih bisa terpelihara dari segala keaiban kita. Kita harus mampu bersyukur dan sadar bahwa itu adalah sebuah dosa yang harus kita melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya. Terus yang kelima Allah telah memberikan kenikmatan keselamatan. Jadi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Keselamatan dari bahaya, keselamatan dari kuatnya keimanan, keselamatan dari kuatnya akidah. Nah, ini yang harus kita pelihara. Artinya keimanan kita, keyakinan kita itu harus mampu dipelihara secara baik. Karena menghadapi situasi dan kondisi akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah yang sedang merajalela. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amali sholihan, bergegaslah untuk melaksanakan amal soleh sebelum datangnya yang namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Bahkan fitnah akhir zaman dicontohkan seperti potongan-potongan malam. Nah, itu nikmat yang kelima. Terus nikmat yang terakhir kata Sayyidina Ali, nikmat yang keenam adalah Allah sudah memberi kecukupan kepada kita. Kecukupan dalam beribadah, kecukupan dalam kehidupan. Itu salah satu yang perlu kita syukuri. Jangan kita ingkari, karena hidup di dunia ini tidak akan lama, sehingga kita butuh dengan amal peribadahan, amal soleh dan solehah kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah, sehingga dengan bersyukur kita akan mendapatkan rahmat Allah. Oleh sebab itu kita semua sebagai makhluk Allah, kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, yang ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita semua harus melaksanakan sebuah keistiqomahan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus di bulan ini, yakni bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi rekan-rekan sekalian dan umumnya bagi umat muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.